Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kita selalu dilindungi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana menyusun atau membuat sebuah penelitian sederhana, atau bagaimana cara mendesain sebuah penelitian. Oke, kita lihat yang pertama. Untuk memulai suatu penelitian, tentu kita harus memiliki masalah. Kita harus mengkaji masalah. Sumber masalah bisa berasal dari lingkungan di sekitar kita atau bisa berasal dari literatur yang kita kaji. Setelah kita mempunyai masalah, selanjutnya kita membuat perencanaan, merencanakan kegiatan penelitian yang akan dilaksanakan. Setelah rencananya tersusun dengan rapi, barulah kita melaksanakan sebuah penelitian yang diakhiri dengan pelaporan. Oke, yang pertama kita lihat tentang permasalahan. Jika kita mengamati gambar ini, kedua gambar ini, yang pertama adalah gambar satu wilayah yang terkena banjir dan yang satunya satu wilayah yang terkena tanah longsor. Pasti di benak kita telah terdapat asumsi atau dapat berasumsi bahwa kejadian ini penyebabnya adalah karena penebangan hutan. Hal ini bisa benar, bisa juga tidak. Untuk membuktikan kebenaran ini, tentu kita harus melakukan suatu penelitian. Misalkan kita juga menemukan tanaman di sekitar kita dalam kondisi yang seperti ini, yang seperti pada gambar ini kondisi tanam dalam keadaan layu. Kita lihat pasti kita berasumsi bahwa penyebab layunya tanaman ini karena tidak disiram. Banyak hal yang menyebabkan tanaman dalam kondisi layu seperti ini. Bisa karena tidak disiram atau juga mungkin karena terserang hama penyakit. Untuk membuktikan kebenaran dari asumsi kita, tentunya kita harus membuat sebuah penelitian sederhana. Jika permasalahan kita sudah bahas, kita sudah kaji, selanjutnya kita harus menentukan judul penelitian. Kenapa harus menentukan judul? Supaya penelitian kita lebih terarah. Apa yang harus kita bahas, apa yang harus kita kaji dari permasalahan yang ada. Dari permasalahan di depan tadi atau pada gambar tadi, ada beberapa judul yang bisa kita angkat untuk membuat sebuah penelitian. Misalnya pada tanaman yang layu tadi, kita bisa menentukan judulnya adalah pengaruh air terhadap pertumbuhan tanaman cabai. Itu jika kita berasumsi bahwa tanaman itu layu karena tidak disiram. Judul yang kedua, pengaruh pupuk terhadap pertumbuhan tanaman cabai. Kita mungkin beranggapan bahwa tanaman itu layu karena kelebihan pupuk atau kekurangan pupuk, atau misalnya karena faktor lain. Berarti judulnya faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman cabai. Dan selanjutnya adalah jenis hama yang menyebabkan tanaman layu. Jika asumsi kita yang pertama tentang pengaruh air tidak, berarti kita berasumsi bahwa kemungkinan selain faktor air, mungkin tanaman tadi diserang oleh hama. Ini adalah judul-judul dari sebuah permasalahan. Dari keempat judul ini kita harus mengambil satu
judul yang bisa dijadikan sebagai topik dalam penelitian kita. Jadi tidak usah gunakan 4-4, cukup satu judul saja. Setelah menentukan judul, selanjutnya kita menentukan rencana atau membuat rencana, di mana rencana itu terdiri atas merumuskan masalah, tentu saja menggunakan kalimat tanya, terus menentukan variabel terdiri atas kontrol, bebas, dan terikat, menentukan alat dan bahan, dan juga menentukan waktu dan tempat penelitian. Untuk rumusan masalah, kita lihat rumusan masalah itu merupakan sebuah pertanyaan kritis atau argumentasi yang fleksibel yang diambil dari pernyataan umum dari masalah penelitian yang tercantum dalam latar belakang masalah. Biasanya sebelum melakukan sebuah penelitian, kita harus membuat sebuah proposal penelitian yang tentu saja pada bab 1 memuat latar belakang. Latar belakang adalah menjelaskan kenapa hingga judul itu kita ambil. Nah, tentu saja dari latar belakang tadi kita bisa membuat rumusan masalahnya. Rumusan masalah selalu dibuat dalam bentuk pertanyaan yang dapat dioperasikan dalam suatu penelitian. Misalnya, jika permasalahannya banjir pada gambar di depan tadi, maka rumusan masalahnya adalah yang pertama, mengapa sampai terjadi banjir. Yang kedua, faktor apakah yang menyebabkan sampai terjadinya banjir. Atau jika masalah atau permasalahan tanaman cabai layu, maka rumusan masalahnya adalah yang pertama, kenapa tanaman cabai layu. Atau yang kedua, apakah air berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman cabai? Selanjutnya adalah bagaimana pengaruh nutrisi terhadap pertumbuhan tanaman cabai. Untuk rumusan masalah, kita boleh mengambil satu atau lebih dari satu. Yang jelas, dia harus mengarah kepada judul penelitian. Selanjutnya adalah menentukan tujuan. Tujuan harus sesuai dengan rumusan masalah dan bisa lebih dari satu tujuan. Tujuan juga harus dapat diukur atau diamati. Dengan formatnya adalah kalimat untuk mengetahui ditambah judul. Jadi, jika rumusan masalah kita adalah bagaimana pengaruh air terhadap pertumbuhan tanaman cabai, maka tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh air terhadap pertumbuhan tanaman cabai. Selanjutnya adalah menentukan variabel penelitian. Variabel penelitian, jika rumusan masalah kita adalah bagaimana pengaruh air terhadap pertumbuhan tanaman cabai, maka variabelnya adalah yang pertama variabel bebas. Variabel bebasnya adalah pemberian air. Kenapa? Karena variabel bebas adalah perlakuan yang dibuat berbeda. Nah, itu adalah pemberian air. Airnya jika kita memiliki dua tanaman, satu tanaman disiram dan tanaman lainnya tidak disiram. Lalu apa variabel kontrolnya? Variabel kontrolnya adalah suhu, cahaya, nutrisi, kelembapan, dan tanah. Beberapa faktor ini dapat berpengaruh namun tidak diperhitungkan. Terus yang terakhir adalah variabel terikat, adalah pertumbuhan tanaman cabai. Kenapa? Karena variabel terikat adalah variabel yang timbul akibat variabel bebas, yaitu pertumbuhan tanaman cabai. Selanjutnya adalah menentukan alat dan bahan penelitian. Alat dan bahan penelitian harus mudah didapat, harganya terjangkau dan tidak berbahaya. Terus selanjutnya adalah menentukan tempat dan waktu penelitian. Tempat menunjukkan lokasi penelitian. Misalnya lab biologi MAN 1 Maluku Tengah jika penelitiannya dilakukan di lab biologi, atau di wilayah masing-masing, misalnya Tulehu, Lian, dan sebagainya.
Waktu penelitian menunjukkan waktu awal hingga akhir penelitian, misalnya dari tanggal 10 atau tanggal berapa sampai tanggal berapa, atau bulan keberapa hingga bulan keberapa. Itu adalah waktu dan tempat. Selanjutnya adalah populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian, baik yang digunakan maupun tidak digunakan. Misalnya 50 butir biji cabai. Jika kita mau menggunakan biji cabai untuk objek penelitian, tentu kita membelinya dalam jumlah yang banyak. Contohnya satu saset itu bisa terdiri atas beberapa butir. Keseluruhan dari biji itu disebut dengan populasi. Terus dari 50 butir biji cabai itu, jika Anda hanya menggunakan 5 butir atau 3 butir untuk ditanam dan dipakai dalam suatu penelitian itu, maka itu adalah sampel. Jadi sampel adalah sebagian dari objek yang digunakan dalam penelitian. Selanjutnya adalah melaksanakan penelitian. Penelitian dilaksanakan tentu saja melalui langkah-langkah atau cara kerja yang dilakukan harus ditulis poin per poin. Misalnya, langkah pertama menyiapkan alat dan bahan, kedua merendam bibit, dan seterusnya. Selanjutnya adalah membuat laporan. Tentu saja laporan itu dibuat berdasarkan data yang ada. Sebelum membuat laporan, pastikan data penelitiannya sudah ada. Data bisa Anda dapatkan saat mengamati pertumbuhan. Misalkan Anda punya pengamatan itu atau penelitian itu selama 1 minggu, berarti data itu diambil dari hari pertama hingga hari ke-7. Terus data penelitian bisa dalam bentuk gambar jika Anda memfotonya, atau bentuk tabel atau juga deskripsi. Data tabel atau deskripsi bisa diolah menjadi bentuk grafik sehingga mudah dipahami. Jika semuanya data sudah akurat dan sudah terkumpul, Anda selanjutnya membahas hasil penelitian hingga menemukan kesimpulan. Jika semua itu sudah selesai, laporan siap untuk ditulis, bisa diketik atau tulis tangan. Selanjutnya siap untuk dipresentasikan. Demikian yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.